Baik pendukung maupun penentang Donald Trump, dua-duanya sama-sama bilang kalau demokrasi Amerika itu lagi dalam bahaya besar. Tapi siapa yang benar? Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah makalah akademis yang mencoba menjawab pertanyaan krusial ini. Tentunya pakai data. Nah, disinilah letak paradoksnya. Makalah ini tuh dimulai dengan pengamatan yang menarik banget. Baik pendukung maupun kritikus mantan Presiden Trump, semuanya percaya demokrasi lagi terancam. Tapi, mereka saling tunjuk, saling menyalahkan siapa yang jadi penyebab krisisnya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum inti konfliknya kan? Jadi, di tengah semua klaim yang saling bertentangan ini, makalah ini mencoba mencari tahu apa sih yang sebenarnya data dan bukti tunjukkan. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, penulisnya nggak pakai asumsi. Pertama-tama, ia melihat data kuantitatif buat ngukur kesehatan demokrasi di Amerika Serikat dari waktu ke waktu. Coba deh lihat data ini. Namanya skor politi. Gampangnya, ini skala yang menilai negara dari otokrasi penuh sampai demokrasi penuh. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat itu nilainya hampir sempurna. Tapi lihat, tiba-tiba ada penurunan yang drastis, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ternyata ini bukan cuma anomali di satu data aja loh. Yang bikin makin menarik adalah tren yang sama persis juga muncul di dua ukuran penting lainnya. Satu, mengukur perlindungan hak-hak individu, dan yang satu lagi soal keadilan pemilu. Polanya tuh jelas dan konsisten, ada penurunan. Nah, gara-gara penurunan skor politi tadi, makalah ini menyoroti satu hal yang signifikan banget. Amerika Serikat sekarang dikategorikan sebagai anokrasi. Ini pertama kalinya sejak tahun 1800 loh. Jadi ini bukan perubahan kecil, tapi pergeseran kategori yang sangat besar. Oke, datanya udah jelas nunjukin ada penurunan. Pertanyaan besarnya sekarang, apa penyebabnya? Nah, menurut makalah ini, akarnya itu jauh lebih dalam dari sekedar satu pemilu. Penulisnya mengidentifikasi satu penyebab utama, sektarianisme politik. Maksudnya apa? Jadi afiliasi partai itu bukan lagi soal beda kebijakan, tapi udah jadi kayak identitas suku yang mendarah daging. Penulis ngejelasinnya jadi 3 komponen. Pertama, pengasingan, di mana lawan politik dianggap sebagai kaum yang lain yang beda banget. Kedua, aversi, yaitu rasa nggak suka dan nggak percaya. Dan yang paling bahaya, yang ketiga, moralisasi, yaitu keyakinan kalau pihak seberang itu ya pada dasarnya jahat. Nah, ini nih contoh yang paling gampang dicerna dan jujur bikin kita mikir. Makalah ini nunjukin data lonjakan besar orang tua yang nggak setuju anaknya nikah sama orang dari partai politik yang beda. Dari yang tadinya biasa aja, sekarang jadi masalah besar. Ini nunjukin betapa personalnya perpecahan ini. Oke, sekarang mari kita lihat gimana semua ini nyambung ke analisis makalah tentang kepresidenan Trump yang dianggap sebagai produk sekaligus pendorong tren-tren yang udah kita bahas tadi. Menurut argumen di makalah ini, lingkungan yang udah terpolarisasi ini menciptakan sebuah panggung. Kepresidenan Trump katanya memanfaatkan sektarianisme ini dengan secara terbuka menantang norma-norma demokrasi. Contohnya seperti menyerang pers, mempertanyakan hasil pemilu, dan mendelegitimasi lawan. Bukan cuma itu, makalah ini juga nunjukin adanya pergeseran ideologi yang signifikan. Retorika Trump soal isu kayak perdagangan bebas dan aliansi luar negeri itu seringkali beda banget, bahkan bertentangan ya, sama ideologi Partai Republik yang tradisional. Ini bukan lagi partai yang sama seperti beberapa dekade lalu. Jadi kalau gitu, gimana nasib demokrasi Amerika ke depannya? Apa kata kesimpulan dari makalah ini? Di sini penulisnya ngasih temuan yang cukup menarik. Dia bilang, karena ide-ide baru ini belum 100% menggantikan ideologi republik tradisional, mungkin ada semacam rem internal yang bisa menghambat erosi demokrasi yang lebih parah. Dan ada satu lagi pagar pengaman potensial. Penelitian nunjukin kalau kombinasi ideologi yang paling rentan terhadap paham otoriter, yaitu sikap budaya sayap kanan, digabung dengan pandangan ekonomi sayap kiri, ternyata jumlahnya masih relatif sedikit di Amerika Serikat. Ini yang ngebatasin daya tariknya. Jadi, pada akhirnya, kita ditinggalkan dengan satu pemikiran terakhir yang provokatif dari penulis. Kalau emang perpecahan politik adalah inti masalahnya, maka menemukan cara untuk memperbaikinya adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi ke depannya.